Selanjutnya jangan lupa kita rekam ya, hasil kerja kita. Bisa dengan save ya, kita save. Mungkin kita tempatkan di satu folder yang untuk latihan misalnya. Namanya terserah, dalam konteks ini bisa apa namanya, latihan project, dan save as type-nya itu defaultnya adalah project. Jadi extensionnya mungkin Anda tahu extension untuk Microsoft Project ya, kalau Excel itu XLS, kalau Microsoft Project itu MPP ya. Selanjutnya kita bisa klik aja tombol save. Nah, jadi ini berarti sudah di save ya kondisinya. Kalau mau save kesekian kali ya tinggal file save aja, atau bisa juga Ctrl S. Nah, Ctrl S itu adalah jalan pintas untuk merekam file kita. Nah, selanjutnya saya coba singgung mengenai manual schedule dan auto schedule ya. Jadi untuk bekerja dengan Microsoft Project, saya menyarankan kita menggunakan auto schedule aja ya. Jadi manual schedule ya seperti kalimatnya, tentu akan pemrosesan datanya akan dilakukan secara manual. Jadi saya anjurkan kita pakai auto schedule ya. Untuk mereka yang posisinya masih manual schedule di komputernya, kita bisa melakukan beberapa cara untuk merubah manual schedule jadwal kita menjadi auto schedule. Cara termudah adalah dengan melakukan blok ya, memblok Gantt chart kita atau lembar kerja kita itu dari sudut ya, dari seperti kita lihat dari kursor saya ini sudut. Nah, dia akan memblok semuanya. Jadi di sini kita auto schedule. Jadi manual schedule itu gambarnya adalah seperti paku payung ya. Kalau kita mau merubah jadi auto schedule, maka kita klik tombol auto schedule, otomatis kodenya di kolom task mode itu berubah menjadi ikonnya menjadi gambar biru dengan ada panah di atasnya, panah kecil. Itu berarti auto schedule. Kemudian kita akan coba lagi untuk mempelajari milestone sedikit ya, mengenai milestone. Kita lihat di sini kerjaan izin itu kita misalnya 1 hari atau mungkin kita ubah jadi 2 hari. Finance tadi sudah dibuat 8 hari dan project charter kita buat 5 hari misalnya. Ya, jadi jadwal kita sudah lumayan ini. Sudah lumayan kelihatan ada jadwal. Nah, biasanya dalam project itu ada, dalam kontrak atau dalam project charter sering ada milestone ya, atau target yang harus diselesaikan, target pekerjaan atau target pencapaian yang harus diselesaikan dalam suatu periode tertentu. Misalnya kick off meeting kita akan lakukan setelah project charter ditandatangan. Di sini kita tulis kick off meeting.
Nah, tapi kick off ini karena hanya merupakan sebuah meeting, sebuah penanda, maka tentu dia bukanlah sebuah rangkaian kegiatan. Jadi paling hanya terjadi kick off itu 2 jam atau 3 jam. Kita anggap sebagai satu milestone. Jadi dengan melakukan kick off maka project sudah bisa dieksekusi. Cara untuk melakukan atau memberi tanda bahwa kick off ini adalah sebuah milestone adalah dengan merubahnya menjadi 0 hari. Jadi durasi di kolom duration ini adalah merubahnya menjadi 0 hari. Dan jadi dia akan merubah simbol dari simbol yang bergaris biru muda ini menjadi simbol belah ketupat, dan ada tanggalnya, kita lihat. Ya, namun memang posisi kick off ini harusnya kan setelah project charter. Jadi jangan lupa kita untuk membuat sequencing atau mengaitkan antara project charter dan kick off. Jadi kita klik project charter dan kita klik juga kick off gitu. Dan kita klik tombol rantai. Nah, di sini nah ini agak salah, saya penulisannya terbalik ya. Jadi harusnya project charter dulu kita klik, baru kita kontrol klik rantai. Nah, sehingga kita lihat posisi kick off itu adalah di Gantt chart-nya di layar sebelah kanan itu, yaitu pada tanggal 7 bulan 5, ya kan? Tanggal 7 bulan 5 akan dilakukan kick off sebagai target kerja kita. Nah, itu cara untuk menyusun milestone. Nah, ini disebut dengan milestone, jangan lupa. Dalam project itu penting milestone itu. Nah, sebelum saya lanjutkan, saya ingin menjelaskan beberapa tips di sini. Yaitu usahakan Anda jangan mengutak-ngatik kolom start dan finish date. Ya, jadi jangan diisi secara manual. Ya, walaupun kita bisa mengisinya. Seperti yang sudah kita coba dari latihan tadi. Anda lihat saya tidak pernah menginput secara manual kolom start dan kolom finish ya. Atau dengan kata lain, saya membiarkan agar penentuan tanggal dan finish, tanggal mulai dan finish itu diatur oleh komputer. Itu harus sebaiknya dihindari, karena kalau kita misalnya menginput, misalnya kick off saya rubah sendiri di sini menjadi tanggal 8 ya. Maka kita lihat pertama akan muncul kode kalender di sebelah kiri ya, di kolom information indicator, di kolom indicator akan muncul kode semacam tabel atau kalender. Berarti ini ada yang menginput tanggal secara manual. Ya, kemudian juga ada tanda seru ya, yaitu pilihan. Dia bilang keep the constraint. Nah, constraint itu adalah suatu tanggal yang menjadi harga mati, jadi harus benar-benar diperhatikan dalam project. Ya, tentu dalam perencanaan awal kita belum akan menginput constraint ya, atau deadline ya, dalam project kita. Jadi sebaiknya kita biarkan saja komputer yang menginput tanggalnya sendiri ya, walaupun tetap bisa dilakukan. Nah, kalau seperti ini, maka biasanya kalau saya melakukan satu kesalahan, satu langkah di depannya ingin saya batalkan, maka saya Ctrl Z, maka dia akan kembali lagi normal ya. Kode indikator hilang dan tanggal kembali ke tanggal 7 di sini ya, tanggal 7. Jadi begitu project charter selesai, maka kick off bisa juga dilakukan.
kemudian saya juga ingin menjelaskan mengenai kolom-kolom yang ada di lembar kerja yang standar, ya, yang pertama kali disediakan atau yang defaultnya disediakan oleh Microsoft Project, yaitu di sini kolom indicator, ya, memberikan sinyal apakah baris yang ada untuk standar atau ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Itu sinyalnya ada di kolom indicator. Kalau kolom task mode atau task mode itu hanya relatif hanya dua, yaitu auto schedule dan manually schedule. Dan kolom task name juga yaitu WBS, ya, work breakdown structure, ya, mungkin masih ingat singkatan dari WBS atau mungkin juga Anda baru mendengar sekarang work breakdown structure. Nah, WBS itu ya biasanya kalau kita googling, ya, sebagai contoh di sini, ya, saya googling WBS, enter image, maka kita lihat setiap project itu memiliki WBS, ya. Ya, seperti ini contoh WBS. Jadi ada level 0 judul project, level 1, level 2, dan selanjutnya.